Shalom saudara. Pertanyaan dari 0823 2676 dan seterusnya. Salah satu paragraf di buku Corpus Delicti Hukum Kehidupan ada kalimat yang berbunyi, kalau Tuhan Yesus gagal maka tidak bisa dibayangkan betapa rusaknya jagat raya ini, karena surga dan bumi dalam kekuasaan Lucifer. Pertanyaan saya, kalau Lucifer berkemungkinan bisa menguasai surga, di mana letak kekuasaan Bapa sebagai pencipta, termasuk menciptakan Lucifer dan penguasa langit, bumi, dan segala isinya? Ini. 2. Seandainya terjadi bahwa Tuhan Yesus kalah, lalu Lucifer menguasai surga dan bumi, maka di manakah Bapa akan menetap? Padahal surga itulah tempat Bapa bertahta. Sekian pertanyaan saya, Pak. Terima kasih sebelumnya untuk tanggapan Pak Eras atas pertanyaan saya ini. Bapak di surga memberkati pelayanan Pak Eras. Oke. Yang pertama, ini pertanyaan berandai-andai. Maka jawabannya pun juga bisa berandai-andai dan tidak bisa tepat, karena tidak pernah hal itu terjadi. Yang kedua, tentu saja Allah Bapa di surga yang Maha Tahu sudah memperhitungkan segala hal. Tidak mungkin ada kekuasaan di luar Allah yang bisa melampaui Allah Bapa. Ya, itu 2 catatan dulu, saudaraku. Berandai-andai maka tidak ada jawaban yang tepat. Yang kedua, Allah yang Maha Tahu, tentu Allah yang telah mengetahui segala hal dan memperhitungkan dengan sempurna. Nah, berikutnya, bicara soal surga dan dunia, ini penting. Ya, surga dan dunia ini penting. Surga itu dalam bahasa aslinya samayim. Samayim itu sebenarnya tidak menunjuk satu tempat saja, tetapi tempat yang luas. Samayim, ya, bentuknya jamak. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, bumi ini juga menjadi surga. Jadi samayim ini sebenarnya sama dengan jagat raya. Ya. Kalau Lucifer berkemungkinan bisa menguasai surga, di mana letak kekuasaan Bapa sebagai pencipta? Yang harus diingat, Allah Bapa itu memenuhi jagat raya. Iblis tidak memenuhi jagat raya. Yang memenuhi jagat raya itu Allah Bapa melalui Roh Kudus. Jadi jelas tidak mungkin ada yang bisa mengatasi Allah Bapa. Kalau seandainya ya, iblis bisa menang, ya, seandainya ini berandai-andai kan, Allah yang tidak terbatas tetap tidak akan bisa dikuasai oleh iblis dan tidak mungkin di bawah kekuasaan iblis. Jagat raya yang dimaksud di sini pasti adalah jagat di mana iblis bisa berkuasa, ya, bumi dan tempat di mana ada tahta yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Oleh sebab itu, cara kita memandang surga harus benar. Jangan saudara berpikir Bapak di surga itu terikat di satu tahta. Jadi kalau bicara soal tahta Allah Bapa, itu bicara mengenai bahwa Allah memiliki supremasi. Allah memiliki keunggulan. Allah memiliki level tingkat di atas segalanya. Nah, kalau dikatakan tahta itu lalu anak domba muncul, nah itu yang saya pahami, itulah surga di mana Yesus akan menjadi raja. Dari keturunan Daud akan lahir seorang raja, itulah Yesus. Allah Bapa di mana? Ya, Allah Bapa meliputi jagat raya, menguasai jagat raya. Kalau ditanya di manakah Bapa akan menetap,
Bapak sebenarnya tidak membutuhkan tempat untuk menetap. Jadi kalau dikatakan di surga itu ya artinya di atas. Nanti di langit baru, bumi baru, kita masih bisa berdoa, Bapa kami yang di surga. Loh, kita kan sudah di surga, Pak. Nah, makanya penjelasan mengenai surga harus benar. Ya, kalau saya bicara surga itu sebuah planet, nanti saudara ketawain saya. Dan saya sudah ditertawakan orang di situ. Seperti misalnya Elia, Henok, Musa diangkat Tuhan. Kira-kira dengan tubuh fisik yang masih membutuhkan makan, apa mungkin ya dia ditaruh di mana tidak ada makanan? Pasti di sebuah tempat, saudara. Nah, ini juga terkait dengan orang-orang saleh yang dibangkitkan. Dibangkitkan, ya, lalu masuk kota, pasti kota Yerusalem. Fisik, yang saya pahami orang-orang saleh itu pasti Abraham, Samuel, dan lain-lain. Dan kemungkinan itu 24 tua-tua di sekitar tahta yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Itulah kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Lalu Bapak di mana? Ya, Bapak meliputi jagat raya. Misteri di atas segala misteri. Kalau disebut tahta di situ, itu menunjuk adanya kerajaan. Di mana Yesus akan menjadi raja di situ. Jadi jangan membayangkan Allah itu terbatas dan perlu tempat untuk menetap. Ya, kalau dikatakan Allah Bapa kami yang di surga yang bertahta di kerajaan surga, artinya itu tidak hanya menunjuk tempat, lebih menunjuk adanya supremasi, keunggulan, level, tingkat yang mana Allah di atas segala-galanya. Nah, itu yang saya bisa jawab. Nanti lain waktu akan pasti saya perjelas kembali. Jadi tidak usah kita menjadi heran ya. Tidak usah menjadi bingung ya saudara-saudara. Kenapa? Karena ini pertanyaan berandai-andai, maka jawabannya juga sebenarnya tidak akan bisa tepat. Allah yang maha tahu, maha kuasa, pasti sudah memperhitungkan semuanya. Ya, tidak mungkin iblis akan menang. Tidak mungkin. Puji Tuhan. Tapi saya bicara ini bicara berandai-andai, ya. Dan jawabannya begitu, saudara. Ya, jawabannya begitu. Ya, puji Tuhan. Saya kira cukup itu dulu. 0852 0760 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta. Saya dari Medan, seorang ibu rumah tangga berusia 27 tahun. Saya mempunyai 2 orang anak. Saya ingin bercerita dikit, Pak. Saya sudah 2,5 tahun menikah. Dan sampai hari ini memang semua baik-baik saja. Tetapi mengapa ya Pak, akhir ini hati saya sangat sedih seperti itu Pak. Memang sebelumnya saya tidak pernah mau menyimpan sesuatu ketika saya dimarahi oleh suami saya. Dan tidak pernah melawan sedikit pun ketika saya dimarahi. Saya hanya diam saja. Karena saya hanya selalu mengingat kebaikan-kebaikannya saja. Namun akhir-akhir ini saya merasa berbeda Pak. Itu semenjak saya pernah dimarahi dan ingin dipukul oleh beliau. Memang saya tidak jadi dipukul dan kemudian suami saya meminta maaf. Dalam hati saya memaafkan, tetapi semenjak kejadian tersebut saya menjadi menyimpan kesalahan dari awal menikah sampai sekarang. Apalagi kalau saya kena marah yang saya pikir hal yang sangat kecil. Saya pernah mengingat suami saya pernah berkata, mantan-mantan saya itu semuanya hebat-hebat. Lalu saya sangat sensitif mendengar kalimat itu. Memang kejadian sudah lama sekali, tapi saya menjadi mengingat kata-kata yang pernah diucapkan suami saya kepada saya. Saya jawab, emang aku tidak hebat. Ya. Mantan-mantan saya itu semuanya hebat-hebat. Maksudnya mantan pacar ya. Emang aku tidak hebat? Emang aku tidak hebat? Kata, ini bertanya. Sepertinya karena tidak pernah membuat suatu pengakuan tentangku, tentang ibu ini. Kata suami saya, berarti kamu harus lebih antusias lagi untuk membuktikannya.
Pak, saya tahu saya hanya seorang ibu rumah tangga. Saya rela tidak bekerja lagi. Saya bangun pagi-pagi mempersiapkan segala sesuatunya, memasak, mencuci, mengurus anak-anak saya. Saya tidak punya seorang pembantu, saya hanya sendiri mengerjakannya. Ada banyak kata-kata yang selalu terngiang-ngiang dalam pikiran saya, membuat saya sangat sakit rasanya. Kalau saya mengerjakan sesuatu namun tidak pas atau kurang pas gitu bagi suami saya, beliau berkata, makanya harus bijak, pakai pikiranmu. Dalam kondisi seperti ini, apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya pribadi yang sangat tertutup. Saya tidak pernah mau curhat kepada siapapun tentang kehidupanku, karena saya sering nonton YouTube Bapak, lalu saya pikir tidak ada salahnya saya menyampaikan isi hati saya. Mungkin saya ada solusi. Terima kasih Pak, harapan saya WA ini Bapak baca dan saya akan mendapat jawaban lewat video terus nanti. Tuhan memberkati ya. Akan diberitahu ini kapan ditayangkan ya. Begini, kepada ibu muda ini ya, kamu usianya separuh umur saya. Umur saya lebih ya. 2 kali lipat umurmu masih kurang ya. Saya sudah 62. Tentu saya sudah melihat banyak kejadian, banyak peristiwa ya. Dan saya harap kamu bisa mengerti kalau saya nasihati ya. Yang pertama, kamu tidak bisa menghindari kenyataan suamimu tidak dewasa. Kamu tidak bisa menghindari kenyataan suamimu tidak matang. Suami seperti ini, suami yang kurang, ya, bisa ada unsur mengerti, tapi kurang mengerti. Dia bisa minta maaf, tetapi kemudian melakukan hal yang sama lagi, melukai. Ini suami yang kurang dewasa. Ya. Tetapi kenyataan ini tidak bisa ditolak. Ini resiko kehidupan dari keputusanmu memberi diri menjadi istri pria ini. Jadi yang pertama, jangan berpikir mencari pria lain, walaupun mantan-mantanmu hebat. Yang kedua, jangan berpikir cerai. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus menerima bahwa perlakuan kasar suamimu dan sikap-sikapnya itu memang sikap-sikap orang yang tidak dewasa. Jadi jangan disimpan. Ini resiko kehidupan yang kamu harus jalani. Dan kamu harus ingat, tidak ada yang rugi. Artinya kamu tidak dirugikan dengan perkataan itu, dengan sikap itu. Apalagi ya yang pernah mau memukul ya. Walaupun tidak jadi, tapi itu sebenarnya membuat luka, goresan, dan kamu dendam sebenarnya. Kamu ada dendam. Kamu orang yang dalam tanda kutip kepahitan. Jadi kalau kamu menerima keadaan suamimu ya, apa yang dia lakukan itu jangan direken, jangan dihitung. Kamu nanti tambah sakit dan lama-lama kamu bisa depresi. Ya sudah, ya terima saja. Lalu yang ketiga, kamu fokus untuk berubah. Nah, mungkin kamu mulai berkata, lah, yang berubah dia Pak, bukan saya. Keadaan ini positif untuk kamu, ya, kondusif untuk kamu bertumbuh menjadi dewasa. Kamu harus ingat hidup ini singkat, kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Jadi peristiwa ini biar membuat kamu dewasa. Belajar mengalah dan menerima dengan hati yang lapang, dan itu akan sangat menyempurnakan hidupmu. Jadi kamu siap dia berkata, makanya harus bijak, pakai pikiranmu, dasar tolol misalnya. Kamu harus siap. Dan semua itu latihan supaya kamu menjadi dewasa. Supaya kamu bisa menjadi orang yang tahan goresan. Itu menggores, tapi kamu tahan. Nah, selebihnya kamu terus ikuti Truth ID, sebab kita mempersiapkan diri untuk hidup di dunia akan datang saja. Di bumi ini sementara, ya.
Belum tentu kamu umur panjang, juga belum tentu suamimu masih hidup terus 2, 3, 4, 5 tahun ke depan. Kita tidak tahu. Jadi tahan saja, bertumbuhlah lewat keadaan itu. Lalu yang terakhir, Tuhan adil, Tuhan hakim. Saya tidak mengancam ya, tetapi bisa jadi. Kalau kamu menjadi kekasih Tuhan, kamu hidup suci, kamu sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk pulang ke surga, Tuhan akan bertindak. Ya, saya tidak mendoakan negatif, tapi bagaimanapun yang ditabur orang akan dituainya. Kalau suamimu memperlakukan kamu sewenang-wenang terus-menerus, ada saatnya Tuhan meniup peluitnya, prit, penalti. Ya, untung Tuhan kartu kuningnya banyak. Tapi setiap kartu kuning itu ada gambaran. Ya. Lalu yang paling terakhir, coba pikirkan kamu bisa punya income. Tapi kalau sementara tidak bisa, ya enggak apa-apa. Tapi pikirkan kau bisa bekerja suatu hari. Kalau suamimu misalnya meninggal dunia, tidak diharapkan ya, tinggalkan rumah, kau masih bisa hidup. Pikirkan itu. Oke, saya kira cukup. 0813 3055 dan seterusnya. Saya telah 2 minggu mengikuti webinar doa pagi pukul 4.20. Saya sangat terberkati karena menjadi mengerti untuk berkemas-kemas. Saya ingin bertanya, mengapa sampai saat ini Tuhan belum menjawab pergumulan doa saya, bahkan keadaan semakin memburuk. Saya sudah pergumulkan berbulan-bulan. Saya bingung apa yang harus saya lakukan ketika keadaan semakin memburuk. Dan kalau sampai yang terburuk itu terjadi, tidak benar di hadapan Allah dan sangat memalukan. Saya bingung, Pak. Terima kasih untuk jawabnya. Ini laki atau perempuan? Ya, ini tidak jelas. Ya, saya hanya bisa menjawab Tuhan tidak pernah buru-buru, tapi Tuhan juga tidak akan terlambat. Jalani saja dari hari ke hari. Jadi rumusnya, hari ini bisa dilewati, lewati. Hari esok bisa dilewati, lewati. Jangan menarik hari esok ke hari ini, dan jangan menarik hari esok ke hari ini. Jalani dari hari ke hari. Inilah yang namanya berserah. Kalau sudah berjuang sampai titik akhir, artinya kemampuan kita terbatas, serahkan kepada Tuhan. Maka apapun yang terjadi, yang kau katakan yang terburuk ini, dan kalau sampai yang terburuk terjadi, ini tidak benar di hadapan Allah dan sangat memalukan. Waduh, ini apa ya? Saya tidak tahu maksudnya, tetapi percayalah kalau kamu menyerahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan kamu. Hanya saya ingin mengatakan begini, kamu ikuti doa yang saya pernah ajarkan dan ini juga doa saya. Kalau kita kepepet, kita bilang, Tuhan, kalaupun aku harus hancur, biarlah aku hancur di tangan-Mu. Katakan itu. Tetapi sekarang coba rubah pola hidupmu. Pola gaya hidupmu diubah. Kita hidup sementara, kita harus berjuang untuk hidup suci, lalu memaksimalkan potensi untuk Tuhan, fokus langit baru, bumi baru. Ubah dulu cara berpikirmu, gaya hidupmu. Lalu serahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menunjukkan apa yang terbaik. Tuhan akan menolong kamu, akan melewatkan masalah ini. Ya, oke. Kamu tegang sekali, ya. Kamu gemetar-gemetar, ya. Kamu tegang, tapi Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Jadi doamu gini, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu, Tuhan. Kalaupun aku hancur, aku mau hancur di tangan-Mu. Ya, begitu. Oke. 0822 6781 dan seterusnya. Salam Bapak Erastus yang penuh hikmat. Wah, Tuhan yang punya hikmatnya. Satu pertanyaan saya, bagaimana mengimbangi suami yang ambisius untuk menjadi kaya? Sebagai istri, saya sangat bersyukur di tengah-tengah pandemi seperti ini, di mana banyak orang bisnis yang frustasi, suami saya bisa tetap optimis dan mau bekerja keras, mencari sumber income yang baru. Hanya bagaimana saya perlu bersikap dalam hal ini,
Mengingatkan suami agar jangan lupa hidup kita adalah milik Tuhan. Sungguh berharap Pak Eras berkenan memberikan pencerahan. Terima kasih dan salam LB3. Yang pertama, jangan banyak bicara. Banyak bicara malah kontraproduktif. Anda malah akan menjadi orang yang ditolak. Jadi diam dulu, lalu minta hikmat Tuhan. Saya tidak tahu saudara harus ngomong apa, tetapi Roh Kudus akan memimpin Anda, Bu, untuk menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh untuk disampaikan. Jika tidak, jangan ngomong. Ikuti saja dulu, diam, dan minta hikmat Tuhan. Jangan berkhotbah, jangan menasihati suami yang sedang dalam keadaan gandrung ini, cinta, harta, ya, ambisi untuk menjadi kaya, ya. Saya tidak tahu ambisi kayanya untuk dirinya sendiri atau untuk pelayanan, tetapi nah ini rahasia ya. Tetapi yang penting di sini ibu harus diam, tetap mendampingi dia, jangan berkhotbah. Hidup ibu yang menjadi kesaksian kepadanya, hidup ibu yang akan mewakili kebenaran. Jadi kebenaran tidak diucapkan, tapi kebenaran diperagakan oleh ibu. Puji Tuhan. 0813 1721 dan seterusnya. Oke. Ini Salam, selamat siang Bapak Erastus. Maaf, saya mau tanya tentang pujian dan penyembahan dalam bahasa Ibrani ada 5 hal. Salah satunya sabak. Ya, mohon penjelasan 5 hal tersebut. Waduh, ini panjang sekali. Tapi saya memiliki buku mengenai kata menyembah. Ini tulisan saya barangkali atau tulisan orang lain. Nanti bukunya akan bisa diberitahukan di mana. Ya, 5 hal dijelaskan dalam satu kesempatan waktu saya habis. Ya. Ya, saya ada buku mengenai pujian dan penyembahan dan khusus membahas kata sabak ini. Ya, sabak. Oke. Nanti akan mungkin bisa di SMS atau kalau ada email akan di email ya. 0812 4622 dan seterusnya. Shalom, saya dari NTT dan sekarang bekerja di Bali. Saya sudah mau 1 bulan sembahyang, tapi saya menangis terus dan rasa jiwa saya terangkat, dan itu saya rasa nyata dalam jiwa saya. Saya mau seperti ini terus Bapak Pendeta, tapi bagaimana caranya agar hidup saya dipimpin oleh Roh dan saya bisa meninggalkan keinginan daging saya agar saya juga tidak masuk atau jatuh dalam dunia fana ini. Pak Pendeta, saya mau sungguh-sungguh Pak Pendeta, ya, memikul salib untuk Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Dari NTT yang bekerja di Bali bernama Chandra. Chandra, aku senang membaca tulisanmu ini karena ini orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Nasihat yang saya bisa berikan adalah tetaplah bersama saya di Truth ID. Ada banyak nasihat yang kamu akan dengar yang membuat kamu jadi kuat dan kokoh menghadapi hidup. Jangan lupa ikut doa pagi, karena dengan demikian atmosfer jiwamu akan dipenuhi oleh kehadiran Allah, sehingga Anda akan takut akan Allah dan bisa hidup dalam kesucian. Itu pergumulan kita semua. Jangan harap kamu bisa meraih ini dengan mudah. Ini adalah perjuangan yang terberat dalam hidup. Tetapi percayalah, Tuhan pasti akan memberikan kamu kekuatan sampai kita bisa benar-benar tidak hidup dalam kedagingan, tapi hidup menurut Roh. Ya, itu indah. Nah, soal terangkat jiwamu, ini bisa psikologi, kejiwaan maksudnya, bisa benar-benar alam roh. Tetapi itu bukan hal yang penting dan prinsip. Yang penting dan prinsip bukan kita berdoa diangkat beberapa meter, tetapi bagaimana kita hidup dalam perkenanan Allah, dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Selamat berjuang. Oke. 0818 0702 dan seterusnya. Shalom, saya mau bertanya. Saya di PHK perusahaan karena fitnah sebulan yang lalu. Saya bekerja sudah 3 tahun. Alasan PHK mengada-ada dan tidak sesuai prosedur.
Apakah saya harus diam saja dan menerima keputusan ini? Saya menyatakan kepada perusahaan bahwa saya keberatan di PHK tetapi diabaikan. Saya ingin mengajukan ke pengadilan tapi tidak ada dana bayar pengacara. Saya rasanya putus asa. Saya mencoba bertahan 5 bulan sebelum di PHK dengan tekanan dan tindakan dari atasan yang semena-mena. Saya merasa Tuhan diam saja terhadap saya dan tidak membela saya. Saya seakan diabaikan Tuhan dalam melawan nuduh-nuduh musuh-musuh maksudnya ya. Saya seakan diabaikan Tuhan dalam melawan nuduh-nuduh saya yang dari keyakinan lain. Oh, saya seakan diabaikan Tuhan ya, dalam melawan nuduh-nuduh saya yang dari keyakinan lain. Saya sebelum ini belajar menyerahkan sama Tuhan sampai Tuhan menghajar saya mengenai iman. Apakah saya tetap beriman jika Tuhan tidak membela menolong saya? Apakah saya tetap beriman jika memaafkan saya? Apakah saya tetap beriman jika saya memaafkan saya? Singa memakan. Apa? Singa memakan saya. Apakah saya tetap beriman jika singa memakan saya? Saya tahu Tuhan mengajar saya soal iman dan pengampunan. Saya melepaskan pengampunan kepada mereka yang membenci saya. Pertanyaan saya, apakah saya harus berdiam diri? Apakah mengampuni harus melupakan? Artinya diam saja dan menerima diperlakukan seperti ini. Apakah Tuhan membenci saya sampai saya tidak dibela seakan tidak punya Tuhan? Nah ini ya, dibela Tuhan itu bukan berarti dibuat menang. Kadang-kadang kita dibuat tertindas bahkan kalah. Tapi cara itulah yang membuat kita menjadi dewasa dan tidak masuk neraka. Cara itu cara Tuhan membela kita. Ya. Kalau Anda membawa ini ke pengadilan, Anda harus membayar pengacara, bolak-balik ke pengadilan dan belum tentu proses pengadilan itu benar. Ya banyak orang ya bukan pengadilan tapi sandiwara. Apalagi kalau musuh Anda seorang yang punya uang banyak, hakim dan jaksa bisa dibayar. Saya khawatir nanti malah Anda dibalik disu, malah rusak semua. Saya tidak tahu kasus yang sebenarnya, tapi saya cuma punya naluri lebih baik Anda diam dan mengampuni. Tuhan tidak membuat Anda miskin, ya. Tuhan pasti akan buka jalan, ya. Jangan berpikir Tuhan tidak membela Anda, justru karena Tuhan sayang, Anda dibela dengan cara keadaan seperti ini. Coba pikir Anda yakin kalau masih bekerja di tempat itu Anda aman. Nanti malah ketemu wanita, nanti malah berantem sampai membunuh dan lain sebagainya. Tuhan pasti bijaksana menghindarkan Anda dari kehancuran. Jadi sekarang terima saja, ampuni, walaupun itu sakit, Tuhan pasti akan bertindak. Ya, ini proses begini ini biasa, saudaraku, di mana-mana ada. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan Anda. Sekarang pikirkan bagaimana mendapat nafkah dari sumber lain dan tidak terikat dengan problem itu terus-menerus. Oke? Belajar mengampuni, belajar melupakan. Teguh, punya integritas. Tuhan berkati.